Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk terus mensyukuri kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terbukti Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada oleh anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong mampukan kami, pimpin kami agar kami bisa memahami firman Tuhan yang kami akan dengar dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya ke-15 sampai ayatnya ke-19, bunyinya demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih kepada Yesus. Saya percaya bahwa kita semua pendengar renungan ini memahami tentang kasih Allah. Kita memang sangat perlu perhatian pada kasih Allah yang besar, tetapi kadang kita lupa dengan kasih kita kepada Dia. Bahkan banyak orang bersemangat pelayanan, semangat berapologetika tanpa menyadari tentang spiritualitasnya di hadapan Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, kasih Petrus diuji dengan keras. Ia menyangkal Kristus 3 kali dan 3 kali pertanyaan tentang kasih juga diajukan kepadanya. Artinya Yesus mengingatkan dia tentang kasih Kristus yang besar itu. Dan Yesus berharap bahwa Petrus menunjukkan kasihnya itu di dalam pelayanannya. Sama seperti sebuah kapal yang rusak harus diperiksa, harus diperbaiki dengan baik sebelum dikirim ke laut lagi. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" adalah pertanyaan bagi kita sekarang ini. Jika kita hendak menguji apakah kita memang adalah murid Kristus, ini harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Apakah kita mengasihi Dia? Dalam 1 Korintus 16 ayat 22 mengatakan, "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia." Maka Yesus mengajak kita untuk memahami kasih-Nya dan mengasihi Dia dengan sungguh. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya kasih kita kepada Yesus? Yang pertama, kasih kepada Yesus harus melampaui segala sesuatu. Yohanes pasal 21 ayatnya ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Penggunaan kata lebih menunjukkan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari murid-murid yang lain ini? Nah, untuk memahami ini kita perlu tahu siapakah Petrus. Petrus adalah orang yang pertama kali mengakui imannya akan Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
"Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi Petrus orang yang pertama kali mengakui imannya akan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Petrus adalah orang yang mengakui keteguhan imannya pada Yesus. Dalam Matius 26 ayat 31-35, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata, "Demikian juga." Apakah itu sesuai dengan realita hidupnya Petrus? Tidak. Petrus gagal mengasihi Yesus seperti yang diucapkannya. Dalam Matius pasal 26 ayat 69-74 berkata demikian, "Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang abdi perempuan kepadanya, katanya, 'Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu.' Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, 'Aku tidak tahu apa yang engkau maksud.' Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, 'Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu.' Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, 'Aku tidak kenal orang itu.' Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, 'Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu.' Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, 'Aku tidak tahu orang itu.' Dan pada kala itu berkokoklah ayam." Kadang kita seperti Petrus, berbicara tentang Tuhan itu luar biasa. Berbicara tentang pribadi kita yang lebih mengasihi Tuhan daripada orang lain itu lebih hebat. Kita merasa diri lebih rohani daripada orang lain. Kita merasa pintar berbicara tentang Tuhan daripada orang lain, dan mengakui diri lebih dahulu Kristen daripada orang lain, dan kita menganggap diri kita orang yang paling setia di dalam gereja. Tetapi realita kehidupan kita kadang-kadang berbeda dengan ucapan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita menghadapi tantangan hidup, kita dikecewakan oleh keadaan atau apapun itu, akhirnya kita tidak lagi mengasihi dia dengan sepenuh hati. Percaya atau tidak percaya, kasih kita itu makin lama makin menurun. Apalagi ketika kita memiliki pekerjaan yang super sibuk, pelayanan yang begitu padat, sibuk dengan urusan keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita lupa membangun relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, lupa dengan persekutuan dengan Tuhan, lupa dengan janji-janji kita kepada Tuhan dan lain sebagainya. Dalam Matius pasal 10 ayat 37 mengingatkan kita, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Herschel Hobbes mengatakan suatu berhala adalah apapun atau siapapun yang berdiri atau berada di antara engkau dan Allah. Charles Spurgeon juga mengatakan segala sesuatu menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Yang kedua, kasih kepada Yesus harus melandasi semua pelayanan. Kristus sedemikian memperhatikan umatnya sehingga ia tidak akan mempercayakan pelayanan kepada siapapun kecuali kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia akan mengasihi juga segala miliknya demi dia. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus tidak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa manusia. Dengan sendirinya mereka tidak akan mempedulikan keadaan jiwa-jiwa itu sebagaimana seharusnya. Seorang pelayan
tidak akan mengasihi pekerjanya jika ia tidak mengasihi tuannya. Kita mengambil contoh dari cerita Yakub di dalam Kejadian pasal 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang ke-7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jangan hanya merasa bahwa kita mencintai ladangnya, padahal kita tidak pernah mencintai sang pemilik ladang. Kita mencintai pekerjaannya, kita mencintai pelayanannya, tetapi kita tidak mencintai dia. Sama seperti seorang istri berkata kepada suaminya, 1 tahun terakhir ini saya tidak mencintaimu lagi, tetapi saya tetap melayanimu sebagaimana layaknya seorang istri. Hal ini pasti tidak menyukakan hati, apalagi kalau kita hubungkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sangat miris sekali. Allah juga pernah menegur jemaat di Efesus karena mereka tidak mendasari pelayanan mereka dengan kasih mula-mula. Mereka sibuk melayani, bahkan lebih semangat daripada kita. Tetapi Tuhan mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka telah jatuh begitu dalam karena mereka telah meninggalkan kasih mereka kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari kita dasari setiap pelayanan kita, baik di gereja, di rumah, dimanapun kita melakukannya. Dasarilah dengan mengasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, kasih kepada Yesus harus dibuktikan dengan kesetiaan kepadanya. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sejarah menuliskan bagaimana Petrus mati disalib terbalik atas kesetiaannya mengasihi Yesus. Ketika dia mengambil komitmen untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia tahu resiko yang akan dihadapinya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita dipanggil menjadi orang percaya dan diwajibkan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita perlu tahu resiko yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, tetaplah setia, karena kesetiaan itu mahal, tidak dapat dibayar. Yesus telah memberikan kita teladan untuk menjadi pribadi yang setia. Belajar dari Yesus, dia setia sampai akhir. Kita harus terus-menerus setia dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar. Setia melayani dia, setia membangun relasi dengan Tuhan, setia memberitakan Injil. Kesetiaan selalu punya risikonya sendiri. Oleh karena itu, minta pimpinan Tuhan untuk menolong saudara dan saya untuk melakukannya, untuk terus setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.